Teman-teman semua, hari ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi essay bagian B ya dari PPG Prajabatan tahun 2022. Ya, saya akan paparkan berbagai jawaban untuk teman-teman bisa mengisi dengan baik essay tersebut. Untuk kemajuan kita bersama, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share video berikut. Pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana cara Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau perlu dikembangkan. Kemudian mengapa Anda merasa perlu meningkatkan ataupun mengembangkan area tersebut. Jadi area yang dimaksud ini adalah aspek-aspek pengembangan diri ya, baik aspek sosial, interaksi, komunikasi, aspek emosional, spiritual, dan lain sebagainya. Jadi cara yang pertama bisa dilakukan adalah dengan melakukan introspeksi diri ataupun refleksi diri. Dengan demikian, maka kita akan bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, untuk kelebihan, maka tetap kita bisa meningkatkannya, termasuk kita harus selalu rendah hati. Nah, untuk kekurangan, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi, dengan demikian, dengan melakukan refleksi, kita bisa mencarikan solusi-solusi yang terbaik. Dan kekurangan ini juga pasti ada manfaatnya. Cara yang kedua, yang bisa teman-teman lakukan itu adalah meminta pendapat dari seorang teman ataupun orang lain. Di sini maka teman-teman bisa mendeskripsikan ya. Jadi teman-teman bisa memilih seorang teman yang menurut kita itu adalah paling dewasa dan paling mengerti kita di antara teman-teman yang lain. Jadi kita bisa meminta pendapat darinya tentang kekurangan yang ada pada diri kita dan apa yang perlu ditingkatkan pada diri kita. Nah, ketika teman kita bisa menjelaskan dengan jujur, maka kita tidak boleh ya menampilkan wajah yang emosional ataupun kurang gembira, marah ya dan lain sebagainya. Kita harus bisa tetap bergembira apapun jawaban dari teman kita itu. Ini tentunya bertujuan untuk menjaga perasaannya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B1 ini, poin yang ketiga teman-teman bisa paparkan adalah bagaimana kita bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ya, jadi meskipun kita tidak sepenuhnya mendengarkan omongan orang lain ataupun hidup di atas opini orang lain, namun untuk mengetahui kekurangan pada diri kita, sesekali kita juga perlu mendengarkan perkataan orang lain terhadap diri kita. Jadi omongan tetangga, saudara, ataupun semua orang yang berhubungan dengan kita. Maka dari sini kita akan dapat mengetahui sedikit banyak mengenai kekurangan yang ada pada diri kita. Dan area inilah yang perlu kita tingkatkan atau area ini perlu kita kembangkan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah mengapa Anda merasa perlu meningkatkan ataupun mengembangkan area tersebut? Jawabannya cuma ada dua menurut saya. Jadi teman-teman bisa mengatakan bahwa area ataupun aspek ini perlu ditingkatkan, tentu saja ya. Di sini bertujuan untuk memperbaiki ataupun untuk meningkatkan kompetensi diri kita terhadap kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Sehingga nantinya kita bisa menunjukkan kinerja terbaik kita di tempat kerja kita. Kemudian alasan yang kedua adalah bagaimana ketika kita bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita itu mampu menghilangkan stres ataupun tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang lain ketika hal itu muncul. Dan dengan demikian kita sudah memiliki berbagai solusi ataupun alternatif yang mungkin kita bisa laksanakan untuk mengatasi kekurangan area ataupun aspek tersebut. Ya, silakan nanti teman-teman olah ini deskripsikan dengan baik sehingga bagian nomor B1 teman-teman sudah bisa jawab dengan baik pula. Untuk pertanyaan B2, tindakan apa saja yang Anda lakukan untuk mengembangkan diri Anda? Apakah ada cara-cara di luar kebiasaan atau berbeda yang Anda lakukan dalam proses pengembangan? Berikan contoh yang spesifik. Maka di sini menurut saya teman-teman, ya, tindakan-tindakan yang bisa saudara lakukan itu adalah yang pertama adalah bagaimana kita harus bersifat open minded ya terhadap saran ataupun kritik dari orang lain. Ya. Bersifat terbuka maksudnya di sini ya. Kemudian yang kedua adalah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuang pikiran-pikiran kita yang negatif dan selalu berusaha untuk berpikir yang positif. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa berani mencoba hal-hal yang baru dan selalu optimis akan keberhasilan. Ya. Berikutnya yang keempat adalah tentu saja ya
Untuk mengembangkan diri kita, bisa kita mengikuti berbagai kegiatan, workshop, pelatihan, ya, kursus dan lain sebagainya, ya, untuk meningkatkan kompetensi diri kita ataupun untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Berikutnya yang kelima adalah, misalkan teman-teman juga bisa mendeskripsikan bagaimana cara-cara atau upaya-upaya yang teman bisa lakukan melalui misalkan banyak membaca dari berbagai sumber, baik secara offline ataupun secara online. Ya, jadi di sini teman-teman harus bercerita, ya, kebiasaan apa yang teman-teman lakukan. Apakah ada hal yang luar biasa? Kalau ada hal luar biasa yang Anda lakukan, ceritakan di sini dan berikan contoh yang spesifik yang pernah Anda lakukan, bukan yang belum dilakukan atau contoh yang akan dilakukan. Menurut saya itu kurang baik ketika kita menulis sebuah essay. Berikutnya, pertanyaan ketiga adalah, apa tantangan ataupun kesulitan yang Anda hadapi selama proses pengembangan diri Anda? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini menurut saya teman-teman, kalau teman-teman jawab masalah dana dan waktu, ini menurut saya adalah hal yang biasa, dan Anda akan terlihat cenderung menyalahkan orang lain. Ya. Kalau saya lebih cenderung akan menjawab bahwa tantangan ataupun kesulitan ini adalah bisa juga diungkapkan tantangan ataupun kesulitan yang berasal dari kita sendiri, ya. Dan ini menurut saya jauh lebih baik. Dan ini erat kaitannya dengan pertanyaan nomor 1 melalui refleksi diri, ya, ataupun introspeksi diri, ataupun meminta pendapat dari orang lain. Misalkan kesulitan ataupun tantangan Anda adalah, misalkan saya selalu memiliki sifat yang kurang optimis ketika diberikan sebuah pekerjaan. Dan ini menurut saya adalah kesulitan. Nah, apa yang bisa Anda teman-teman lakukan? Misalkan dengan didampingi ataupun selalu minta petunjuk dari atasan dan teman-teman yang lebih duluan punya pengalaman ataupun lebih bisa. Jadi di sini juga teman-teman harus mengungkapkan solusi-solusi yang sudah pernah Anda lakukan. Jangan saudara memaparkan solusi-solusi yang belum pernah Anda lakukan, dan jangan pula teman-teman memaparkan solusi-solusi yang sebaiknya ataupun akan Anda lakukan. Ya. Jadi sekali lagi menurut saya adalah teman-teman di sini harus jujur sesuai dengan pengalaman dari masing-masing. Berikutnya adalah pertanyaan yang keempat, adalah apa hasil yang Anda peroleh ataupun Anda rasakan dalam mengembangkan perilaku tersebut? Bagaimana Anda menerapkannya dalam peran Anda? Maka menurut saya di sini teman-teman adalah hasil yang saya peroleh ketika saya melakukan hal ini adalah saya sekarang cenderung selalu optimis. Misalkan, ya, ketika saya diberikan tugas, maka saya akan berusaha menunjukkan yang terbaik dan berusaha menyelesaikan dengan cepat waktu dengan hasil yang optimal. Dengan demikian, pikiran saya juga menjadi bersifat terbuka. Ketika ada saran ataupun kritik dari orang lain, saya cenderung akan menerimanya. Dan saya selalu melakukan refleksi diri dan selalu berusaha untuk memperbaikinya dan memperbaikinya. Nah, hasil ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di komunitas, ataupun di masyarakat tempat kita berada. Ya, nah itu kira-kira teman-teman semua pemikiran saya berkaitan dengan isi PPG Prajabatan tahun 2022 berkaitan dengan poin B. Ya, sekali lagi saya nitip pesan kepada semua teman-teman di sini adalah teman-teman harus bersifat jujur, ya, sesuai dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Jangan yang akan dilakukan atau belum pernah Anda lakukan. Karena nanti si asesor akan bisa melihat, ya, apakah teman-teman ini jujur atau tidak jujur, atau apa yang Anda deskripsikan sudah pernah Anda lakukan atau belum pernah Anda lakukan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga sukses di pendaftaran PPG Prajabatan ini. Ya, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Terima kasih.